Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Usikum wa iyyatallaha la'allakum turhamun. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqa min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setelahnya kita memanjatkan pujian serta syukuran kepada Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya, karunia, hidayah dan taufik kepada kita selaku hamba. Salawat beserta salam semoga tetap tersampaikan kepada tujuan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya mendapatkan syafaat yaumil kiamat. Dari itu marilah kita senantiasa berpegang teguh pada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan di dalamnya, bahwa tidak ada yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini khotib berwasiat khususnya kepada dan khotib dan umumnya kepada hadirin sekalian sidang Jumat rahimahumullah, bahwa kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita mati melainkan dengan menyandang gelar takwa yang hakiki, yaitu pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diperkenankannya untuk meraih kenikmatan surga yang hakiki di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Ramadan merupakan anugerah besar bagi kaum muslimin. Beragam jenis ibadah di dalamnya dapat mengantarkan setiap muslim kepada kesucian jiwa, agar dimensi ruhani lebih dominan dan dimensi jasmani dapat dikendalikan. Ramadan adalah proses sempurna untuk meningkatkan kesucian jiwa. Selama sebulan lamanya kita dididik di madrasah Ramadan dengan berbagai pelajaran yang syarat dengan makna dan penuh dengan hikmah yang berlimpah. Ramadan telah meninggalkan kita. Bulan penuh dengan ampunan telah berlalu. Sungguh merugi bagi siapa yang mendapati perginya Ramadan tanpa memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar. Ketika beliau naik ke anak tangga pertama, kedua dan ketiga, beliau mengucapkan amin. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami semua mendengar engkau berkata amin, amin, amin." Beliau pun menjawab, "Ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, namun dosanya tidak diampuni." Maka aku pun berkata amin. Kemudian Jibril berkata, celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk surga. Aku pun berkata amin. Kemudian Jibril berkata, celakalah seorang hamba jika namamu disebutkan di hadapannya tapi dia tidak bersalawat untukmu. Maka aku pun berkata amin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Proses tarbiyah selama Ramadan tersebut tidak boleh berhenti dengan selesainya Ramadan. Sebab
Jiwa manusia mempunyai potensi untuk melakukan kebaikan dan juga keburukan. Hawa nafsu sebagai ujian dapat menggelincirkan seseorang dari jalan yang lurus. Setan sebagai musuh abadi tidak pernah henti melakukan tipu dayanya. Karena itu, ketika Ramadan meninggalkan kita, maka itu adalah babak baru untuk tetap menjaga kesucian diri dalam rangka mencapai sukses hidup, menjadi muslim yang bersih jiwa dan raga, jauh dari maksiat dan semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesucian diri adalah tanda kesuksesan, sedangkan mengotorinya adalah tanda kerugian. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal ini dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran surat Asy-Syams ayat 7-10. Keutamaan yang ada pada Ramadan mengharuskan setiap muslim untuk selalu merindukan bertemu dengannya, dan kepergiannya adalah merupakan kesedihan baginya. Menurut Ibnu Rajab, para sahabat Nabi SAW apabila mereka bertemu dalam Ramadan, mereka memohon agar ibadah yang telah ditunaikan di dalamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 6 bulan lamanya. Dan 6 bulan lagi lamanya mereka berdoa agar bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Bulan Ramadan dengan seluruh keutamaannya telah memberikan spirit keimanan bagi setiap muslim. Atas dasar kekuatan imanlah ia mampu menahan lapar dan dahaganya saat berpuasa. Dan atas dasar iman pula ia bertahan diam setiap malam. Dan atas dasar iman pula lah ia mengeluarkan zakat fitrah dari hartanya di penghujung Ramadan. Jika Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, marilah kita jaga kebaikan-kebaikan yang telah tercipta bersama Ramadan tersebut. Dengan begitu, kalaupun Ramadan tahun depan kita tidak bertemu lagi, paling tidak Ramadan tahun ini mampu mengantarkan kita kepada ketakwaan dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang Allah muliakan. Beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk melihat kesucian diri pasca Ramadan diantaranya. Yang pertama, menata hati. Hati berpotensi sebagai poros kebaikan dan juga keburukan. Karena itu, ia harus tetap ditata dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya agar meneguhkan hati kita dalam agamanya dan menjauhkan hati kita dari tipu daya setan yang menjadikannya sebagai pangkal bisikan dan tipu daya. Kemudian mengisi hati dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Banyak tadabbur dan merenung serta menjauhkannya dari lintas-lintasan yang melahirkan dosa dan khayalan yang tidak berguna. Rasulullah SAW menginformasikan bahwa dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka tubuh itu pun menjadi baik. Dan apabila ia buruk, maka tubuh ikut menjadi buruk. Anggota tubuh kita itu adalah hati. Karena itu beliau mengajarkan sebuah doa agar kita selalu membacanya. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Menata hati, membersihkannya dari semua hal yang mengotorinya mempunyai dampak berikut. Pertama, menjadikannya bersih dan berdaya guna untuk melaksanakan tugasnya sebagai manusia muslim. Kedua, sebagai tabungan amal dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan damai, terhindar dari siksanya pada hari ketika harta dan anak-anak tidak memberi manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surat Asy-Syu'ara 88-89. Hati yang bersih akan tercermin dalam raut muka yang bersih, melahirkan senyum, indah dipandang dan membawa ketenangan. Menuntun anggota tubuh kepada perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atas rel yang telah digariskan Rasulullah SAW, mengikuti teladan salafus saleh dalam kehidupan kesehariannya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, menahan pandangan. Banyak perbuatan dosa yang diawali oleh pandangan mata. Mata menjadi pintu bagi hati, seperti lampu patah dari mata turun ke hati. Menahan pandangan mata merupakan langkah awal untuk menghindari dosa. Setan menjadikan pandangan sebagai salah satu panah tipu dayanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyuruh orang-orang beriman, laki-laki dan wanita untuk menundukkan pandangan. Sebab pandangan dapat membawa kepada syahwat. Pun jika kita terlanjur melihat sesuatu yang terlarang, Rasulullah
Rasulullah SAW memberi wasiat untuk tidak mengikuti pandangan yang pertama, karena setan bersama pandangan yang selanjutnya. Ketika kita dapat menahan pandangan dari hal-hal yang dilarang atau sesuatu yang dapat membawa kepada dosa, maka sebagai gantinya Allah SWT akan menganugerahkan kesucian dan ketenangan jiwa. Sebagaimana firman Allah yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Yang ketiga, melakukan perubahan diri. Islam menuntun kita untuk selalu lebih baik dari hari ke hari. Hari ini lebih baik dari yang kemarin, dan esok lebih baik dari hari ini. Semua itu dapat tercapai dengan melakukan perubahan diri karena yang lebih baik. Faktor perubahan itu berada dalam diri kita, yaitu kehendak untuk berubah. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan dirinya sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyelaraskan visi kita dengan nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Secara tidak langsung, kita harus kembali mempelajari keduanya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Karena hanya dengan itu kita dapat berubah ke arah yang diinginkan Islam. Selanjutnya adalah mengatur waktu sesuai kesibukan kita dengan terus-menerus dan penuh kesabaran. Setelah itu insya Allah akan ada perubahan yang kita rasakan. Dan Allah pasti membantu kita bila memiliki tekad kuat untuk berubah sesuai janjinya yang disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berafiliasi kepada komunitas kebaikan. Secara fitrah, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan orang lain. Demikian pula dengan kesucian diri yang tidak mungkin tercapai bila tidak didukung dengan oleh lingkungan yang baik. Islam menggambarkan bahwa orang-orang mukmin itu laksana satu tubuh yang saling mendukung satu sama lain. Karenanya, berafiliasi pada komunitas orang-orang baik merupakan keharusan dalam rangka mendukung kesalehan sosial dan mengokohkan kesalehan individu. Salah satu contoh adalah anjuran Allah SWT dalam Al-Quran untuk berinteraksi bersama orang-orang yang benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Bahkan Rasulullah SAW sangat menekankan urgensi sebuah komunitas kebaikan. Jika berkumpul 3 orang kaum muslimin, hendaknya 1 orang yang menjadi pemimpin. Dalam satu komunitas yang baik akan tercipta lingkungan yang kondusif untuk menggapai kesucian diri, saling mengingatkan dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Karena itu, hendaknya menjauhi sikap individualitas, hanya memikirkan diri sendiri yang tidak akan membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun sesama. Dalam bahasa Al-Quran, berafiliasi kepada kebaikan adalah ikut serta dalam dakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, aktif bersama berdakwah kepada kebaikan dengan tujuan membumikan Islam dan menjadikannya sebagai sistem hidup bagi pribadi dan masyarakat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, segera bertobat dan banyak beristighfar. Ibarat rumah, meski setiap hari dibersihkan, namun debu senantiasa ada. Sebagai manusia yang tidak terpelihara dosa, ketika berinteraksi dengan orang lain, terlebih dalam kondisi masyarakat kita saat ini, debu-debu dosa sulit terhindari, disengaja maupun tidak. Hendaknya setiap kita segera bertobat dengan banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan membasahi lisan dengan istighfar. Dengan begitu, maka kesucian diri tetap terjaga. Pun jika terperosok kepada tipu daya setan, melakukan perbuatan maksiat, hendaknya segera bertobat dan tidak mengulanginya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan indah perilaku orang-orang beriman apabila mereka terperdaya, mereka langsung mengingat Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Al-A'raf ayat 201. Dalam ayat lain Allah menegaskan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 135. Rasulullah SAW
sebagai teladan, setiap hari beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Sebuah realitas yang sangat menarik dari hamba Allah yang terpilih. Dosa-dosanya telah diampuni, yang dahulu maupun yang kemudian. Tetapi sebagai ungkapan syukur, beliau tetap membasahi lisannya dengan taubat dan istighfar. Kita sebagai pengikutnya tentu lebih layak untuk melakukan itu, sebab dosa dan kesalahan kita lebih banyak dan tidak ada jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana jaminannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, muhasabah diri dari waktu ke waktu. Lakukan introspeksi dengan teratur dari waktu ke waktu untuk melihat sejauh mana perkembangan jiwa. Adakah peningkatan yang dialami ataukah penurunan? Sebab seperti disebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya jiwa itu mengalami kejenuhan sebagaimana kejenuhan yang dialami tubuh. Saat di mana jiwa mengalami kejenuhan, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai meninggalkan kewajiban. Dan sebaliknya, ketika kondisi jiwa semangat, hendaknya memperbanyak amalan sunnah sehingga tercipta keseimbangan. Muhasabah diri bisa dilakukan setiap hari. Setiap kali hendak tidur, lakukan perenungan sejenak, melihat semua perbuatan yang telah dilakukan di siang hari, dari kata yang terucap dan perbuatan yang terjadi. Bersyukur terhadap perbuatan yang selaras dengan tuntunan Islam. Bertaubat atas perbuatan yang menyimpang darinya. Introspeksi ini bisa dilakukan pekanan dan seterusnya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang jelas, muhasabah atau introspeksi merupakan keharusan sebagai salah satu instrumen penting guna memelihara kesucian diri. Hadirin kaum muslimin sedang rahimakumullah. Dengan melakukan itu semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memberikan kekuatan untuk memiliki jiwa yang suci sebagai tanda kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Akhirnya, marilah kita senantiasa menjaga warisan-warisan kebaikan yang telah dititipkan Ramadan kepada kita, sehingga andai kita tidak bisa lagi bertemu Ramadan yang akan datang, kita tetap akan berbahagia karena telah memelihara keutamaan yang telah diajarkannya kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fi wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna minkum tilawatan innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muta'ali anil musyarakati wa musyakalati lisa'il bashar. Wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasulun nabiyul mu'tabar. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ala nabiyhi qadiman. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat wa ghafiruz dzunubi wa khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qawmiz zalimin wal kafirin. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ma'aduna waj'al hayata ziyadatan fi kulli khair waj'al mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu baina wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al warisa minna waj'al warisana 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yahurmuna. Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi ibadukas salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adza bika min ibadukas salihun. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa ta'budana wa taksirana ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami salat.